Sore itu, matahari masih menggantung tinggi di langit Jawa Tengah, mengirimkan sengatan panas yang terasa menembus pori-pori kulit. Mobil Erza yang sudah menempuh perjalanan jauh akhirnya memasuki halaman rumah kayu Pak Hardi. Desa ini, dengan jalan setapak berdebu dan deretan pohon pisang di sana-sini, adalah tempat kelahirannya, namun terasa begitu asing bagi Nadira. Istrinya itu turun dari mobil dengan langkah enggan, mengibaskan tangannya di depan wajah, seolah udara lengket ini adalah musuh pribadinya. Rambut coklat N.A. yang biasa tertata rapi kini sedikit lepek karena hawa yang tak kunjung bersahabat. "Aduh mas, di sini panas banget sih. Gak ada AC apa?" keluh Nadira, suaranya terdengar sedikit merengek. Ia mengenakan tangtop putih tipis yang menampakkan lekuk dadanya dengan jelas, dipadukan dengan celana pendek denim yang memperlihatkan paha mulusnya. Pakaian yang sejatinya modis untuk perkotaan, namun terasa begitu mencolok di tengah kesederhanaan desa. Erza hanya tersenyum maklum, melemparkan pandangan santai ke arah istrinya. Ia sendiri hanya mengenakan kaos oblong usang dan celana pendek, sudah siap menyatu dengan suasana pedesaan yang akrab. "Sabar ya sayang, namanya juga di desa. Nanti juga adem sendiri kalau sudah maghrib." Ucapan Erza belum sepenuhnya tuntas saat pintu rumah berderit, lalu sosok Pak Hardi muncul dari balik ambang pintu, membawa senyum ramah yang selalu terukir di wajahnya. Ayahnya masih tampak bugar di usianya yang sudah menua, kulitnya yang kecoklatan karena sering bekerja di kebun, dan otot lengannya masih terlihat kencang. Ia mengenakan sarung batik yang sudah pudar warnanya dan kaos kutang putih yang sedikit kekuningan di bagian kerahnya. Sebuah sapaan hangat terlontar dari bibir Pak Hardi, menyambut kedatangan anak dan menantunya dengan antusiasme khas orang desa. "Arja, Nadira, sudah sampai tuh, nak? Ayo masuk, masuk," serunya, suaranya sedikit serak namun penuh kehangatan. Namun, tatapan mata Pak Hardi sejenak terpaku. Bukan pada Erza, anaknya sendiri, melainkan pada Nadira. Lebih spesifik lagi, pada area dada Nadira yang samar terlihat dari balik tangto tipisnya. Sebuah pandangan cepat, hampir tak terdeteksi, namun Erza sempat menangkapnya. Pandangan itu tidak berlangsung lama, hanya sekelebat, sebelum kembali ke raut wajah ramah yang biasa. Nadira, yang sibuk menipas-nipas dirinya, tampaknya tidak menyadari tatapan itu sama sekali. Ia hanya membalas sapaan Pak Hardi dengan senyum canggung, mencoba beradaptasi dengan situasi yang baginya serba baru ini. Kehadiran Pak Hardi yang tiba-tiba membuat Nadira sedikit tersentak, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan senyuman paksa. Udara di halaman rumah terasa semakin panas, atau mungkin hanya perasaan Nadira saja. Erza melempar tas-tas bawaan ke teras, menyiapkan diri untuk pelukan hangat dari sang ayah. Malam tiba tanpa angin sejuk yang diharapkan Nadira. Lampu pijar remang-remang di ruang makan menerangi meja kayu tua yang sudah berumur puluhan tahun, tempat keluarga berkumpul. Aroma masakan rumahan yang kuat, perpaduan bumbu dapur dan sedikit bau kayu lapuk, memenuhi ruangan. Bu Lastri, ibu tiri Erza, tampak sibuk mondar-mandir dari dapur ke meja makan, menyiapkan hidangan dengan cekatan. Wanita paruh baya itu ramah, namun sorot matanya menyimpan semacam ketenangan yang tak terduga. Nadira merasa sedikit kikuk, berusaha menyatu dengan suasana yang jauh berbeda dari kehidupannya di kota. Meja makan itu, meskipun cukup besar, terasa penuh dengan kehadiran mereka berempat. Saat semua bersiap duduk, Nadira menyadari kursi yang tersisa hanyalah di sebelah Pak Hardi. Dengan sedikit ragu, ia menarik kursi itu dan duduk, mencoba tersenyum sopan. Pak Hardi, yang sudah duduk tegak, membalas senyum Nadira dengan senyum tipis.
Erza duduk di seberang mereka, sesekali melirik Nadira, seolah memastikan istrinya baik-baik saja di tengah situasi yang asing ini. Bulastri akhirnya bergabung, duduk di samping Erza, dan makan malam pun dimulai dengan doa singkat. Selama makan, perbincangan mengalir ringan, didominasi oleh Erza dan Pak Hardi yang saling bertukar kabar tentang pekerjaan dan kondisi desa. Nadira sesekali menyahut dengan jawaban singkat, merasa agak canggung di tengah keakraban mereka. Saat Pak Hardi melihat piring Nadira yang masih berisi banyak, ia tersenyum, lalu berujar dengan intonasi lembut. Mau tahu lanjutan ceritanya? Baca lanjutan ceritanya klik link di profil.